Horas, selamat datang di Bataknesia Channel. Generasi Batak kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Pada Februari 2020, majalah bisnis dan finansial terkemuka Amerika Serikat Forbes umumkan 30 anak muda berprestasi atau 30 under 30. Salah satu generasi Batak yang masuk 30 under 30 tahun 2020 ialah Faye Hasian Simanjuntak. Siapakah dia? Langsung simak videonya berikut ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share agar bersama kita membangun channel ini dan menambah pengetahuan serta wawasan kita semua. Faye Hasian Simanjuntak lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 2002. Ia merupakan aktivis hak asasi manusia untuk anak dan perempuan yang berasal dari Indonesia. Faye Simanjuntak adalah remaja pendiri Yayasan Anti Perdagangan Anak sekaligus founder dari Rumah Faye. Organisasi yang berfokus pada pencegahan pelecehan seksual dan perdagangan manusia dan rehabilitasi korban yang telah membuka rumah perlindungan sendiri di Batam. Faye memilih Batam karena banyaknya perdagangan anak melalui jalur pulau yang dijual hingga negara tetangga. Dari kecil, keluarga aku sudah mengajari aku untuk berbagi karena papa bilang kalau mau diberkati Tuhan harus give back orang lain. Suka diajakin ke panti, dan aku pernah belajar tentang perdagangan manusia dan prostitusi anak. Dan itu sangat jarang aku dengar karena itu isu sensitif dan tabu, kata Faye. Awal tercetusnya Rumah Faye berawal dari proses belajar dan tugas sekolah yang didapat Faye saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Dia sebenarnya berasal dari keluarga terpandang di Indonesia. Harusnya dia bisa jadi pengusaha atau jadi artis, toh dia punya segalanya. Namun dia bekerja buat kemanusiaan. Faye, panggilan akrabnya, merupakan cucu tertua dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Faye Hasian Simanjuntak adalah anak dari pasangan Bapak Maruli Simanjuntak dan Ibu Paulina Panjaitan. Faye mengatakan keinginan menjadi aktivis anak dan perempuan dan kemudian mendirikan Rumah Faye lahir dari kemauan dirinya yang kemudian didukung kedua orang tuanya. Mengutip Wikipedia, Faye juga aktif mengampanyekan pentingnya para rekan sebayanya atau yang berumur di bawahnya mengetahui hak mereka sebagai anak. Hal itu juga yang ia tularkan ke para relawan yang suka rela bergabung untuk membantu dirinya bekerja, melindungi dan memulihkan keadaan para korban perdagangan anak dan kekerasan seksual termasuk teman-teman dan keluarganya. Sepak terjang dan kepeduliannya terhadap isu anak dan perempuan membuat Faye terpilih sebagai salah satu finalis International Children Peace Prize 2017 di Belanda. Faye juga menjadi salah satu pemuda paling berpengaruh di Indonesia berdasarkan daftar 50 Asian to Watch yang dilansir The Straits Times. Dan yang terakhir, ia terpilih sebagai salah satu anak muda paling berpengaruh dalam Forbes Indonesia kategori 30 under 30 tahun 2020. Kabar prestasi Faye pun ditanggapi oleh sang kakek Luhut Binsar Panjaitan lewat Instagramnya. Beliau mengungkapkan rasa bangga dan bahagia. Suatu kebanggaan tersendiri untuk saya sebagai kakek dari seorang perempuan belia bernama Faye, yang mendedikasikan cita-cita hidupnya untuk membuat sebuah rumah perlindungan bagi anak-anak dari bahaya kejahatan perdagangan manusia dan kekerasan seksual. Tulis Luhut di akun Instagram pribadinya. Filantropi Indonesia melalui akun Instagramnya juga mengucapkan selamat kepada Faye atas prestasi yang diperoleh di bidang social entrepreneur dan filantropi tersebut. Demikian informasi singkat tentang Faye Hasian Simanjuntak. Semoga bisa menginspirasi generasi muda Batak saat ini. Sekian dan terima kasih.